Akira Atsushi. Halo guys, aku Akira. Jadi kali ini aku nggak main game, tapi ingin bercerita kepada kalian sebuah game yang pada tahun lalu sangat ramai dimainkan warga Indonesia bahkan dunia, anak kecil hingga dewasa. Permainan online yang seru dan bisa bermain bersama teman ramai-ramai. Apakah game itu? Hah? Suara apaan tuh? Apaan tuh? A monster is us. Hah? Pum 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 pum. Tun tun tun. Jang jang. Tun 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 tun. Among Us. Di sebuah stasiun luar angkasa yang jauh dari bumi, 10 kru sedang melakukan misi penting. Stasiun itu sangat besar dengan lorong-lorong yang panjang dan gelap. Ruangan-ruangan yang berfungsi untuk berbagai keperluan dan sistem ventilasi yang rumit. Misi mereka tampak berjalan lancar sampai satu persatu kru mulai menghilang secara misterius. Suatu malam, Kapten Liam sedang memeriksa panel kontrol di ruang mesin. Ketika dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, Kapten Liam adalah kru kapten di stasiun yang mengendalikan seluruh kru. Dia berbalik, namun tidak melihat siapa-siapa. Dia merasa ada yang tidak beres dan segera menghubungi semua kru untuk berkumpul di ruang pertemuan. Kita kehilangan 2 kru dalam waktu seminggu, kata kapten dengan nada tegas. Kita harus menemukan mereka dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan apa-apa, listrik tiba-tiba padam dan stasiun luar angkasa itu terbenam dalam kegelapan total. Kepanikan melanda semua orang. Dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar. Ketika lampu cadangan menyala, mereka mendapati seorang kru, Alex, sudah tidak bernyawa dengan bekas cakaran di tubuhnya. Semua kru sadar ada sesuatu yang sangat berbahaya di antara mereka. Mereka memutuskan untuk saling mengawasi dan tidak membiarkan siapapun sendirian. Namun, malam berikutnya, John, kru lainnya, ditemukan tewas di ruang komunikasi. Kali ini dengan bekas luka di tubuhnya yang lebih parah. Mereka semua semakin ketakutan. Liam tahu mereka harus segera mencari siapa atau apa yang melakukan ini. Mereka memutuskan untuk mengunci diri di ruang pertemuan, sementara Liam dan beberapa kru lain mencoba mencari petunjuk di sekitar stasiun. Ketika Liam sedang memeriksa ruangan medis, dia menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah jejak menuju ventilasi. Di saat yang sama, pintu ruang pertemuan terbuka dan seseorang keluar dari ventilasi dengan tangan berlumuran darah. Itu adalah Sarah, salah satu kru yang mereka pikir telah menghilang. "Sarah!" teriak Liam. "Apa yang terjadi, Sarah?" Sarah tertawa dingin. "Hahaha, aku bukan Sarah lagi. Sesuatu telah mengambil alih tubuhku." Dengan panik, Liam mencoba melawan. Namun Sarah yang kini berubah menjadi makhluk mengerikan itu terlalu kuat. Dia berhasil melarikan diri dan mengunci dirinya di ruang kendali. Liam tahu dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan makhluk itu sebelum membunuh kru lainnya. Dengan sisa tenaga, Liam mengirimkan sinyal darurat ke bumi, berharap ada yang menerima pesan tersebut. Dia memutuskan untuk meledakkan stasiun luar angkasa untuk menghentikan makhluk itu. Dengan hati yang berat, dia mengatur penghitung waktu dan berlari menuju kapsul penyelamat. Sesaat sebelum ledakan besar terjadi,
Liam berhasil melarikan diri. Dia melihat stasiun luar angkasa itu hancur berkeping-keping dari kapsul penyelamatnya. Dia berharap itu cukup untuk menghentikan teror tersebut. Namun, dalam keheningan luar angkasa, Liam merasakan sesuatu yang dingin merayap di leher belakangnya. Dia berbalik dan melihat makhluk itu dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Stasiun luar angkasa mungkin sudah hancur, tapi makhluk itu belum selesai dengan misinya. Nah, cerita ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan dan kewaspadaan di lingkungan yang tertutup, seperti stasiun luar angkasa, serta bagaimana bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan dari dalam kelompok sendiri. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan latar belakang dari game Among Us? Tapi ada pula beberapa mitos yang diperbincangkan. Berikut ini adalah mitos Among Us. Yang pertama, the shape-shifting alien. Impostor adalah alien yang bisa berubah bentuk untuk menyamar sebagai anggota kru. Mereka adalah makhluk parasit yang memiliki kemampuan untuk membunuh tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Jadi, impostor itu bisa menyamar sebagai kru lain. Bahkan, dia bisa menjadi dirimu untuk membunuh orang lain. Yang kedua, the ghostly crewmate. Setelah terbunuh, crewmate menjadi hantu yang bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka, tetapi tidak bisa berinteraksi langsung dengan crewmate yang masih hidup. Ketika kamu dibunuh, kamu menjadi hantu yang menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana crewmate. Yang ketiga, the betrayal. Impostor adalah mantan crewmates yang merasa dikhianati oleh tim mereka dan sekarang mencoba untuk membalas dendam dengan menghancurkan misi-misi crewmates. Yang keempat, the sabotage lore. Sabotase yang dilakukan oleh impostor adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar untuk mengganggu operasi luar angkasa manusia dan menyebabkan kekacauan. Yang kelima, the infinite loop. Setiap kali permainan dimulai, itu adalah siklus waktu yang berulang-ulang di mana kru terus-menerus menghadapi pengkhianatan tanpa akhir sampai mereka berhasil mengungkap semua impostor. Nah, itu tadi adalah cerita seram di balik game Among Us. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah cerita tadi adalah mitos atau kisah nyata? Silahkan berkomentar di channel ini. Aku Akira, bye-bye. Pau.